Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Carlo Ancelotti minta Real Madrid datangkan Timo Werner. Spekulasi siapa rekrutan pertama Carlo Ancelotti di Real Madrid memasuki babak baru. Pelatih asal Italia itu dilaporkan meminta manajemen Real Madrid mendatangkan Timo Werner dari Chelsea. Carlo Ancelotti sudah lama mengikuti perkembangan Werner. Ia menilai sang penyerang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ia juga menilai gaya bermain Werner cocok dengan gaya bermain yang ia miliki. Itulah mengapa Ancelotti ingin manajemen Real Madrid mengamankan jasa sang pemain di musim panas nanti. Benarkah Denmark dipaksa bertanding pasca Eriksen kolaps? Begini klarifikasi UEFA. Peter Schmeichel mengungkapkan kalau tim Dinamit terpaksa menjalankan laga lawan Finlandia karena tidak diberikan pilihan oleh UEFA. Dalam rilisnya diketahui bahwa UEFA melanjutkan pertandingan karena kedua negara sepakat untuk meneruskan. Pernyataan itu kemudian dibantah oleh Schmeichel yang tahu kalau Federasi Sepak Bola Eropa tersebut tidak memberikan pilihan layak. Mereka diberi 3 opsi. Pertama ialah bermain dan menuntaskan 50 menit terakhir. Berikutnya adalah datang pada hari kemarin di jam 12 siang dan menyelesaikan 50 menit yang tersisa. Dan ketiga adalah mundur kalah 0-3. Ujarnya kepada ITV. UEFA kemudian memberikan penjelasan terkait pernyataan yang dilontarkan oleh legenda MU itu. Pada dasarnya UEFA pun tidak memiliki pilihan lain selain meminta kedua tim untuk melanjutkan permainan. Lord Braithwaite dihantui momen Eriksen kolaps. Momen kolapsnya Christian Eriksen masih meninggalkan kenangan buruk buat Martin Braithwaite. Lord Braithwaite ingin segera menghilangkan memori kelam itu. Itu adalah pengalaman yang mengerikan. Saya masih terbayang-bayang dengan apa yang terjadi hari Sabtu. Saya ingin segera melupakannya. Ujarnya mengenai insiden jatuhnya Christian Eriksen. Simon Kjaer diusulkan jadi kapten AC Milan musim depan. Aksi heroik Simon Kjaer saat menolong Christian Eriksen yang kolaps di lapangan tak luput dari perhatian AC Milan. Kini muncul wacana untuk menjadikan pemain Denmark itu sebagai kapten anyar Rossoneri. Belakangan, Milan juga ikut mempertimbangkannya. Kabarnya Stefano Pioli dan timnya akan mendiskusikan hal ini dan tak tertutup kemungkinan pemain 32 tahun itu akan segera diberikan ban kapten seperti yang ia miliki saat ini bersama timnas Denmark. Skotlandia versus Republik Ceko, Sik pahlawan, Tartan Army tumbang 0-2. Bermain di Hampden Park, Sik berhasil membuka skor di menit ke-42. In comes the cross ball, David Marshall is beaten. Gol kedua Ceko lahir dari kesalahan kiper David Marshall yang keluar dari sarangnya. Sik dengan jeli melihat hal tersebut dan melepaskan tembakan setengah lapangan untuk mencetak gol di menit ke-52 dan memastikan kemenangan untuk Ceko. But it could be costly because it's the Czech Republic on the break. Hasil ini mengantarkan Ceko memimpin klasemen sementara grup D dengan 3 poin sama dengan Inggris, namun unggul selisih gol. Sedangkan Skotlandia ada di juru kunci dengan 0 poin. Polandia versus Slovakia, Lewandowski CS kalah 1-2. Laga Polandia versus Slovakia yang membuka grup E Piala Eropa 2020 digelar di Krestovsky Stadium. Polandia menunjukkan niat untuk menguasai laga sejak kick-off. Tetapi gol bunuh diri Wojciech Szczesny di menit ke-18 membuat situasi sulit. Très bien joué, Robert Mak encore, le tir de Mak et ça va au fond. Skor 1-0 untuk keunggulan Slovakia bertahan sampai babak pertama tuntas. Polandia lantas menghidupkan peluang di awal babak kedua. Karol Linetti menyamakan skor di menit ke-46. Attention ce débordement de Ribu, c'est cette balle qui va au fond défiler. Et bien voilà, l'égalisation. Tetapi momentum itu kemudian dirusak oleh kartu merah Grzegorz Krychowiak.
di menit ke-62. Hanya berselang 7 menit dari kartu merah itu, Slovakia kembali unggul lewat aksi Milan Skriniar. Ouais, ballon dévié, tentative à la retourne, c'est goal. Un but absolument magnifique. Dengan hasil ini, Slovakia sementara memimpin grup E Piala Eropa 2020 dengan 3 poin dan Polandia di dasar klasemen. Spanyol versus Swedia tuntas tanpa gol. Pada pertandingan grup E yang dihelat di La Cartuja Stadium, Spanyol tampil dominan dengan 75% ball position dan membuat 17 items. 8 diantaranya on goal. Sementara itu, Swedia cuma melepaskan 4 items dengan 2 on goal. Spanyol tak mampu mencetak gol dan harus puas dengan 1 poin di laga perdananya. Mereka ada di posisi kedua grup, di bawah Slovakia yang menang 2-1 atas Polandia. Wow, gol 45,5 meter Patrick Schick. Patrick Schick jadi bintang lapangan kemenangan Republik Ceko atas Skotlandia. 1 dari 2 golnya bahkan dicetak dari tengah lapangan. Wow, dikutip dari Opta, gol itu merupakan gol terjauh yang diciptakan di Piala Eropa sejak 1980 dengan jarak 45,5 meter. Schick mengalahkan jarak gol gelandang Jerman Thorsten Frings pada Piala Eropa 2004 saat menghadapi Belanda dari jarak 35,2 meter. Lewandowski lagi-lagi mandul di turnamen besar. Lewandowski tak dipungkiri adalah striker mematikan di Eropa. Musim lalu saja, Lewandowski baru saja memecahkan rekor gol semusim di Bundesliga saat jadi top scorer dengan 41 gol. Performa itu yang diharapkan bisa diaplikasikan saat membela Polandia di ajang Piala Eropa 2020. Tetapi kenyataannya belum sesuai harapan karena Lewandowski tak bisa berbuat banyak selama 90 menit saat bermain melawan Slovakia. Dari total 4 turnamen besar, yakni Piala Dunia 2014, Piala Eropa 2016, Piala Dunia 2018, dan Piala Eropa 2020, Lewandowski cuma bikin 1 gol, yakni ke gawang Portugal pada perempat final 2016. Ada apa dengan Lewandowski? Bikin gol bunuh diri, Wojciech Szczesny cetak 2 rekor memalukan dalam sejarah Euro. Polandia harus tersungkur di laga pertamanya di Euro 2020 grup E kala menghadapi Slovakia di Stadion Krestovsky, Rusia. Di laga ini, gol bunuh diri Wojciech Szczesny sempat menjadi sorotan dan perbincangan. Sebab gol tersebut membuat 2 rekor memalukan dalam sejarah Euro. Dilansir dari Opta, gol bunuh diri kiper Juventus tersebut merupakan gol bunuh diri pertama yang dicetak kiper di ajang Euro. Lalu dilansir dari Skauka, gol bunuh diri Szczesny tersebut menjadi gol bunuh diri tercepat dalam sejarah Euro. Gol tersebut sendiri terjadi pada menit ke-18. Spanyol cetak rekor operan tetapi skor pertandingan mengenaskan. Timnas Spanyol mencetak rekor operan pada Euro 2020 tetapi skor pertandingan mengenaskan bagi Jordi Alba dan kawan-kawan. Dikutip dari situs resmi UEFA, Spanyol sebenarnya tampil lebih mendominasi. La Furia Roja memimpin penguasaan bola hingga 75%. Dari segi peluang, timnas Spanyol memiliki 17 dan yang 5 diantaranya mengarah tepat sasaran. Spanyol mengalirkan 419 operan pada babak pertama kontra Swedia. Jumlah tersebut menjadi rekor operan tertinggi pada 45 menit pertama di ajang Euro sejak 1980. Jerman tak biarkan Kylian Mbappe leluasa. Gelandang Jerman Toni Kroos menilai ujung tombak Prancis Kylian Mbappe bisa menjadi ancaman serius bila dibiarkan leluasa saat kedua tim bentrok dalam pertandingan perdana mereka Rabu 16 Juni di Stadion Football Arena. Melawan Prancis, kami harus bisa menguasai bola sebanyak mungkin dan jangan terlalu sering kehilangan bola. Jika Mbappe bisa lolos, akan sangat sulit untuk menghentikan dia, ujar Kroos. Duel melawan Prancis juga akan mempertemukan Kroos dengan rekannya di Real Madrid, Karim Benzema. Menurutnya, kehadiran Benzema di skuad Prancis makin menambah kekuatan daya gedor lawan. Christian Eriksen bicara untuk pertama kalinya usai roboh di lapangan.
Gelandang timnas Denmark, Christian Eriksen akhirnya bicara untuk pertama kalinya setelah roboh di lapangan. Dia mengatakan ingin mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dan mengutarakan rasa terima kasihnya atas segala dukungan yang diterimanya. Terima kasih semuanya, saya tak akan menyerah. Saya sudah merasa lebih baik sekarang, tetapi saya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kata Eriksen dikutip Gazzetta dello Sport. Sang agen Martin Schulz menambahkan Eriksen saat ini sudah bisa diajak bercanda, namun masih masuk pengawasan intensif dokter. Leicester siapkan 20 juta pound sterling untuk datangkan Coutinho. Kesebelasan Inggris, Leicester City, disebut bakal melayangkan tawaran kepada Barcelona untuk mendapatkan tanda tangan Philippe Coutinho pada jendela transfer musim panas ini. Klub berjuluk The Foxes ini telah mempersiapkan tawaran sebesar 20 juta pound sterling agar bisa membawa pemain 29 tahun itu ke King Power Stadium. Rencana Leicester membawa Coutinho didasari oleh permintaan pelatih Brendan Rodgers. Rodgers sendiri pernah bekerja sama dengan Coutinho ketika keduanya masih berada di Liverpool. Bahkan dua sosok tersebut nyaris mengantarkan titel gelar Liga Premier Inggris musim 2013-2014 lalu. Arsenal siapkan perpanjangan kontrak untuk Kieran Tierney. Manajemen Arsenal dikabarkan tengah mengadakan pembicaraan dengan agen Kieran Tierney terkait perpanjangan kontrak untuk sang pemain. Kubu The Gunners diklaim ingin mempertahankan Tierney di dalam skuad pelatih Mikel Arteta. Dilansir Old Firm, pesepak bola asal Skotlandia tersebut sejatinya masih memiliki 3 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, tetapi Arsenal ingin menawarkan kontrak jangka panjang kepada pemain 24 tahun itu. Nantinya Tierney diprediksi akan menggantikan peran Granit Xhaka sebagai kapten tim. Pasalnya Xhaka dekat dengan pintu keluar Stadion Emirates yang santer dilaporkan merapat ke AS Roma. Olivier Giroud sudah sepakat hijrah ke AC Milan. Striker Chelsea Olivier Giroud dikabarkan telah menyetujui persyaratan dengan AC Milan. Striker Prancis itu telah menyetujui kontrak 2 tahun senilai 3 juta pound sterling atau setara 60 miliar rupiah setahun dengan Rossoneri. Laporan itu mengklaim Giroud harus membebaskan dirinya sendiri dari kontraknya di Stamford Bridge untuk menyelesaikan transfer. Ditambahkan bahwa penyerang veteran itu hanya akan bergabung dengan Milan jika dia tiba dengan status bebas transfer. Madrid segera perpanjang kontrak Sergio Ramos. Real Madrid dilaporkan tengah mengadakan pembicaraan lebih lanjut terkait perpanjangan kontrak dengan sang kapten sekaligus bek tengah Sergio Ramos pada aktivitas transfer musim panas 2021 ini. Menurut surat kabar AS, hierarki klub siap untuk mempertahankan pemain berusia 35 tahun itu setidaknya selama 12 bulan ke depan. Tawaran itu akan berujung pada keputusan Ramos sendiri. Kembalinya Carlo Ancelotti sebagai pelatih anyar Madrid membuat Ramos mengendurkan rencana awal untuk meninggalkan Stadion Santiago Bernabeu. Pasalnya bersama Don Carlo, peluang Ramos untuk bermain sebagai pemain utama terbuka lebar. Eden Hazard tak sudi tinggalkan Madrid sebagai pemain gagal. Banyak diganggu cedera, Eden Hazard belum juga memenuhi ekspektasi di Real Madrid. Meski demikian, Hazard masih punya tekad untuk membuktikan diri. Hazard menegaskan bahwa dia tidak akan pergi dari Madrid sebelum sukses. Saya jadi diri saya sendiri ketika saya bisa menikmati berada di atas lapangan. Itu tidak terjadi dalam 2 tahun terakhir di Madrid, ujar Hazard seperti dilansir ESPN. Saya tidak kepikiran kalau lebih baik saya pergi. Saya tidak akan pergi sebagai sebuah kegagalan. Saya cuma mau menunjukkan kalau saya tercipta untuk Real Madrid. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!